Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sana BE TV. Selamat sore, senang sekali kali ini saya Ricky Amelia dapat menjumpai Sana BE TV dalam Bengkulu Talk Show di hari ini di 2 Januari 2023. Dan sebelumnya saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru untuk Sana BE TV dimanapun berada, dan semoga di tahun baru ini menjadi semangat baru juga untuk kita semua tentunya. Dan Sana BE TV di sore hari ini kita akan berbincang-bincang dalam Bengkulu Talk Show dengan tema kontrol penerapan UMP 2023, tentunya dengan dua narasumber istimewa saya hari ini yang sudah hadir di studio. Ada Bapak Tri Oktarianto SHMH, beliau merupakan Kasih Pengupahan Jamsos dan juga K3 Disnaker Trans Provinsi Bengkulu. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Mbak. Iya, dan selain ada Bapak Tri Oktarianto, hari ini juga hadir bersama kami Ketua DPD KSPSI Provinsi Bengkulu, ada Bapak Aizan Dahlan SHMH. Bapak, Assalamualaikum, selamat sore. Selamat sore. Iya, sebelumnya Bapak-Bapak ini terima kasih sudah hadir di studio BE TV di sore hari ini. Di tengah kesibukan tahun barunya ini Pak, hadir bersama kita hari ini berbincang-bincang tentunya dengan tema yang sudah disebutkan tadi, ini mengenai kontrol penerapan UMP 2023. Nah, ini kita sebelum mungkin masuk ke perbincangan tentang pengontrolan UMP ya Pak. Ini UMP Bengkulu itu juga baru saja naik ya Pak ya di akhir tahun 2020 ini di bulan November lalu. Ini seperti apa Pak untuk kenaikannya itu sendiri? Alhamdulillah memang UMP kita sudah ditetapkan dan sudah mulai berlaku di tanggal 2 Januari ini. Jadi UMP, UMK Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, dan Kabupaten Mukomuko hari ini sudah mulai berlaku semuanya. Pertanggal 1 Januari harusnya, karena 1 Januari kemarin hari Minggu kan, jadi pertanggal 2 ini insya Allah yang nerima gaji ini sudah masuk UMP baru. Sudah masuk UMP. Di tahun 2023. Baik. Nah memang kemarin memang ada dinamika terkait penetapan UMP dan UMK, ada lahirnya Permenaker 18 yang baru, akhirnya agak mundur-mundur dikit. Nah ya akhirnya semua sudah dijalankan dan juga sudah ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Untuk UMP kita alhamdulillah tahun ini naik 8,1%. 8,1%. Ya. Berapa tuh totalnya jadinya Pak? 8,1% itu jumlahnya Rp2.418.280. Oke, untuk UMP. Ya, hampir naik 180.000. Baik-baik. Ya alhamdulillah lah, memang kalau itu ini. Tapi memang ini kan perjuangan dari Bang Aizan dan kawan-kawan itu. Berjuang untuk kenaikan UMP. Baik, kalau untuk menentukan UMP ini tadi sudah naik ya sekitar sampai 2.400.000 naiknya. Nah ini untuk menentukan kenaikan UMP sendiri tadi disampaikan oleh Bapak Tri Okta bahwasanya ini perjuangan juga nih dari Bapak Aizan sendiri dan kawan-kawan lainnya. Ini yang menentukan untuk kenaikan UMP sendiri apa sih Pak sebenarnya? Sebenarnya kemarin itu terima kasih sebelumnya ya. Dengan pemerintah ini kan sebenarnya ada satu yang kurang kita ini. Satu harusnya ada dari pengusaha satu di sini di dalam menentukan itu, bukan hanya SPSI saja, pekerja, pemerintah dan pengusaha. Pengusaha ini diwakili oleh Apindo. Harusnya ada beliau itu di sini. Mudah-mudahan dia dengarkan nanti bisa lewat via telepon misalnya. Nah, yang kemarin ini kan sejak COVID-19 ini 2 tahun terakhir itu sama sekali di Bengkulu, Indonesia juga pada umumnya itu tidak ada kenaikan. Bengkulu itu hampir 0% di tahun pertama COVID. Tahun kedua 1% apa enggak sampai segitu. 1% kenaikan itu. Nah, sebenarnya bukan itu persoalan di kita ini. Kalau dahulu kan kita menganut sistem ketenagakerjaan itu bersandar kepada Undang-Undang 13/2003 tentang ketenagakerjaan. Khusus soal pengupahan ini sebenarnya sebelum kita menetapkan itu ada survei KHL. Survei KHL ini antara pemerintah,
pekerja dan pengusaha. Rombongan Bung Okta turun juga untuk mensurvei kami dari pekerja, kemudian dari pengusaha diwakili oleh Apindo. Nah, ini kan ada fenomena baru. Seharusnya di 2000, kemudian muncul aturan baru, PP baru 78/2015, melihat sebenarnya sejauh mana upah layak di provinsi ini. PP 78 itu merubah sebuah skenario sebagaimana Undang-Undang 13/2003. Apa skenario itu? Kita tidak ada lagi survei untuk mengecek bagaimana kenaikan soal upah di secara nasional, skala nasional. 2015 berarti berakhirnya 2020 karena 5 tahun itu. Nah, harapannya kemarin 5 tahun setelah selesai PP 78 kita kan akan melakukan survei sebagaimana maksud dan tujuan daripada peraturan pemerintah itu. Muncul lagi yang namanya Omnibus Law 11/2020 yang tidak jauh berbeda sebenarnya dengan PP 78. Sampai berakhir Omnibus Law, sekarang ini muncul lagi Perpu nomor 2 tahun 2022. Seharusnya di Omnibus Law berlaku keputusan MK inkonstitusional bersyarat. Seharusnya itu sudah harus dirubah. Cuman sebenarnya kami dari pekerja ini bukan di situ intinya. Melihat bagaimana untuk melihat kondisi ekonomi kita, berapa upah layak kepada para pekerja. Itu harus sudah dilaksanakan survei lapangan di masing-masing daerah. Bukan tertumpu kepada yang namanya BPS. Benar. Makanya kemarin kita juga menolak sebenarnya Omnibus Law semenjak berakhir PP 78 2015. Nah, yang terjadi di kita ini kemarin itu diperparah sebenarnya dengan kenaikan BBM, ya kan. Seperti kita tahu hampir 30% lebih BBM naik. Artinya itu mempengaruhi sebenarnya sektor daya beli masyarakat. Jadi muncullah inflasi, ya kan. Daya beli kebutuhan menjadi berkurang, harga melonjak tinggi. Dan itu masif secara nasional. Makanya kemarin SPSI sebenarnya dari pekerja kenaikan itu kemarin minta di angka 12,5%, bukan di 8%. Tapi dengan pertimbangan kemarin itu waktu kita masih memakai sebelum keluarnya Permenaker nomor 18 2022, ya kan, itu angka kenaikan hanya 4,7%. Itu ditolak keras oleh pekerja. Nah, muncullah Permenaker baru adalah sedikit perubahan sehingga kenaikan itu bisa lebih naik menjadi 8%. Nah itu sebenarnya dengan pemerintah kita ini seharusnya, walaupun undang-undang menyatakan bersandar kepada hasil analisa badan statistik, pusat statistik, seharusnya kita melakukan survei itu. Itu yang harus didorong. Makanya seharusnya ini diakomodir di dalam anggaran belanja daerah, seharusnya seperti itu. Saya tidak tahu kenapa itu tidak dilakukan. Mungkin nanti Pak Okta yang bisa jawab, karena seharusnya itu dilakukan survei itu. Makanya kita bisa untuk menetapkan secara adil bagi pemerintah, adil bagi pekerja, dan adil bagi pengusaha seperti itu. Baik. Benar, jadi sebenarnya menjadi pertimbangan kenaikan ataupun upah dari UMP ini sendiri itu adanya kelayakan untuk pekerja juga seperti itu ya Pak ya. Tapi nanti juga ada pertanyaan dari Bapak langsung. Mungkin nanti Bapak tadi bisa langsung menjelaskan ya Pak ya. Namun kita rehat sejenak. Untuk Sana BI TV jangan kemana-mana. Kami akan segera kembali tetap di Bengkulu Talk Show.